gue harus journaling, cuma karena gue rasa banyak banget yang gue pikirin, gue harus bikin video. Dan kayak video-video sebelumnya, biasa gue bikin video itu ketika gue ngerasa di titik yang lumayan rendah di hidup gue. Dan sekarang it might be it semester 2. Jujur sebelumnya gue udah bilang semester 2 itu mungkin di momentum yang baik buat gue, karena gue temu teman-teman yang baik. Akhirnya gue nggak stres banget di kelas, which is good. Tapi entah kenapa sekarang gue ngerasa pasca lebaran itu ada downgrade yang bener-bener downgrade luar biasa dari diri gue. Puasa kemarin entah kenapa itu ngebikin gue jauh lebih buruk daripada diri gue yang sebelumnya. Dan gue bener-bener ngerasa ada yang harus dibenahi dari sekarang. Karena di bulan puasa kemarin jam tidur gue hancur, itu salah gue. Intinya I don't blame Ramadan, but I do blame myself, karena gue nggak memperlakukan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Mulai dari Ramadan, ketika gue Ramadan kan di kos, ketika gue mulai Ramadan itu, pertama jam gue mulai hancur berantakan, jam tidur gue mulai hancur berantakan. Itu problem pertama. Problem kedua, eh, entah kenapa karena di Ramadan itu gue kan lemes ya, gue seharian itu lemes, makanya gue bener-bener sering kali bermalas-malasan, gue sering kali oversleep. Kayak gue tidur siang, gue ketiduran, atau bahkan gue scrolling karena I don't have any energy left in that day. So gue menghabiskan waktu gue di bulan-bulan Ramadan itu kebanyakan dengan scrolling, atau ya I didn't do things that I should do. Maksudnya kayak karena gue di bulan puasa itu sering kali lapar, sering kali perut gue kosong, gak ada energi, makanya gue sering kali gak ada energi dan ngelakuin hal-hal yang gak seharusnya gue lakuin gitu. Gue harusnya ketika gue berenergi seperti biasanya gitu, gue bisa ngelakuin ini, dan gue bersemangat aja. Dan juga ketika malamnya, karena harus sahur, jadi jam tidur gue rusak. Jadi itu kombinasi dimana di bulan puasa itu ngebentuk momentum. Pertama gue malas-malasan di harinya, terus juga gue tidurnya jadi hancur. Padahal sebelumnya ketika gue decide semester 2 ini gue ngambil kelas pagi, itu jam gue udah bagus banget. Gue bener-bener udah ngebangun habit positif di awal-awal semester 2. Itu great start. Dan di pertengahan ketika Ramadan itu rusak. Gue jujur, yang menyebabkan rusak itu adalah diri gue di bulan Ramadan. Oke. Dan hal itu terus berlanjut sampai sekarang tanggal 7 April. Ramadan itu kan bulan lalu ya, hampir 2 bulan yang lalu. Dan ya makin banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang gue sustain sampai sekarang. Kayak adiksi sosial media gue kambuh lagi. Padahal sebelumnya, pokoknya awal semester itu bagus banget, teman gue bagus-bagus, great momentum. Terus juga gue rajin, gue bangun pagi, gue olahraga. Dan ketika setelah lebaran, itu dia, setelah puasa dan lebaran pun gue makan seenaknya, puasa pun buka gue makan seenaknya. Apalagi bukber gue makan, gue udah gak peduli lagi sama makanan. Dan gue udah gak pernah workout juga semenjak puasa. Jadi intinya itulah titik kehancuran gue di bulan sebelum. Jadi kayak sebelumnya padahal udah naik, tapi turun lagi progresnya. I don't know. Tapi gue bingung, ada satu hal yang sangat amat gue bingungin. Di semester 2 ini, apakah gue harus ngambil banyak hal, atau gue harus fokus to the basic? Apakah gue harus fokus ke hal-hal basic yang ya udah, gue nggak perlu FOMO kayak orang lain gitu. Jujur gue iri banget sekarang. Gue di titik dimana gue bener-bener iri dan ngerasa worthless lihat pencapaian orang lain yang kayak tiap hari mereka itu meet, tiap hari mereka ikut organisasi, mereka bikin proker, ya kayak pencapaian anak organisasi lainnya gitu. Mereka ngelakuin rapat, kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Sementara gue di sini I didn't do much of anything. Dan ketika gue mengemban, gue ngerasa sangat amat terbebani. Dan gue di sini nggak tahu, I don't have the answer yet. Gue nggak tahu gue ini sebenarnya emang mengikuti kemalasan gue, atau emang gue belum siap buat banyak hal kayak gitu. Karena sekarang gue kondisinya semester 2 yang mana gue masih beradaptasi sebenarnya sama lingkungan. Gue masih beradaptasi sama beban-beban kehidupan yang sebelumnya gue gak pernah temuin ketika gue hidup sama orang tua gue. Dan sekarang ada beban baru, dan gue harus nge-combine itu sama beban kuliah baru yang harus gue emban.
Jadi kayak gue nggak tahu sebenarnya emang gue yang kurang kuat atau karena gue belum se-capable itu buat mengambil banyak kewajiban. Ibarat kata kayak HP gue cuma RAM 3 GB tapi gue maksa download PUBG, nggak kuat. I don't know, gue harus curhat ke siapa gue sekarang belum tahu. Jadi makanya gue baru mencurhatkan di sini, dan gue tahu sekarang posisinya gue lagi rentan banget. Dimana ya itu tadi, gue badan gue ini dan mental gue mungkin belum siap buat ngambil banyak hal kayak gitu. Sementara sekarang gue ngambil soal ngambil banyak hal, dan halnya itu ngambilnya gue nggak ngotak juga. Sekarang kesibukan gue sekarang apa? Sekarang gue lagi freelance editing, itu sibuk banget semenjak puasa. Yang bikin gue cukup sibuk itu ya freelance editing salah satunya. Emang sih itu ngasih income gue yang gede, tapi itu menukar gue dengan waktu yang banyak banget. Itu sibuk, pertama itu sibuk banget. Kedua PKM itu sibuk banget. Dan ya sekarang semuanya itu kayak seolah ngehantem gue di satu titik yang bersamaan gitu. Di sekarang kemarin itu gue banyak banget deadline editing yang mana bikin gue begadang. Begadang tuh bener-bener sampai nggak tidur, bahkan gue hampir tidurnya paling cuma 2 jam sehari, bangun dan gue nggak tidur siang, tidur lagi 2 jam sehari selanjutnya. Itu gara-gara freelance editing dan juga PKM dan juga tugas-tugas. Dan sekarang itu UTS men, jadi kayak gue masih belum selesai sama stres sebelumnya, dan gue sekarang dihantam lagi sama UTS dan masih ada PKM. Jadi intinya kayak sekarang itu kalau gue bedah jadwal minggu gue sekarang ya, besok gue ada mid PKM, terus lusa gue ada ujian susah itu yang paling susah dalam manajemen keuangan. Gue belum belajar rumusnya karena gue tunda-tunda, gue stres, so I tunda-tunda. Ya gue nggak tahu gue justifikasi doang atau emang gue beneran stres, so gue tunda-tunda. Gue dari tadi cuma main ML. Gue niat belajar tadi, padahal gue niat belajar, tapi badan gue lagi capek banget, lemas banget, jadi gue nggak masuk. Jadi kayak setelah gue balik tadi, Kipli datang ke rumah gue buat minjem laptop, gue main ML, terus kayak energi gue habis. Sebenarnya yang salah di mana? Gue bingung sumpah. Apakah emang gue selemah itu atau emang gue cuma ngikutin rasa malas gue, atau gue emang belum capable buat banyak hal ini. Gue kepikiran suatu strategi di mana semester 2 ini kayak gue cuma fokus ke freelance sama yang udah gue kerjain aja. Gue nggak mau nambah lagi, ya udah ini aja yang gue kerjain gitu, dan nge-gym sama konten, that's it. Pencapaian gue cuma ada di situ. Gue nggak mau nyoba ya sama nongkrong cuma sama orang-orang yang gue kenal aja gitu. Gue mau cerita pun bingung ya, jadi kayak ngelantur nih jadinya. Gue cuman gue ada yang namanya opportunity cost, dan ketika gue misalkan gue mau fokus ke hal kayak gitu doang, otomatis teman gue nggak sebanyak teman-teman gue yang lain. Gue nggak kenal lebih, gue nggak tapi gue sekarang emo sih ya. Kayaknya mulai sekarang mungkin gue harus stop ambil opportunity baru, karena pertama gue udah temenan sama orang-orang di MW, itu anggap aja new connection buat gue. Akhirnya gue nambah koneksi, nongkrong dan lain sebagainya, dan juga sama orang-orang yang gue udah kenal sebelumnya, dan gue nggak perlu lagi nambah kayak misalkan lomba yang diajak belum, gue mungkin belum saatnya gue ngambil itu. Dan gue sekarang harusnya fokus ke freelance sama konten aja, sama nge-gym, sama building daily basicsnya gue lagi gitu. Kayak sekarang tuh gue udah terpental jauh banget ke bawah, dan gue harus bangkit lagi. Dan gue kayaknya nggak bisa langsung loncat ke level dimana kayak Ardan itu, gue respect banget sama orang itu, dan gue rasa gue harus start from the beginning. Gue harus ngebangun ulang dari awal gitu. Sekarang gue tinggal menyelesaikan apa yang harus gue selesaikan, hal yang menjadi kewajiban gue, dan gue ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh. Dan juga gue stop ambil oportunitas baru. Gue rasa gue tidak menyanggupi. Jadi kayak cukup PKM ya, kalau lolos amin, sisanya ya udah gue cuma mau fokus di mahasiswa wirausaha. Dan gue nggak mau ngambil kesempatan baru lagi. Mungkin di semester 2 ini gue cuma pengen fokus sama kuliah gue, belajar gue, dan mungkin konten gue, gym, dan gue mulai keseharian gue dengan terstruktur lagi di lingkungan yang baru ini. Karena sebelumnya gue belum terbiasa buat membiasakan diri gue di lingkungan seperti ini, buat berdisiplin, buat basic task kayak mencuci, bersihin rumah, bersihin kos. Itu gue belum bisa align dengan tugas dengan baik gitu. Gimana kalau gue pengen ngambil task yang
luar biasa gede tanggungannya gitu. Gue mungkin meninggalkan ini semua, itu mungkin yang menjadi alasan kenapa gue membiarkan kamar gue berserakan. Gue meninggalkan sholat gue karena gue sekarang belum ngerti mana yang penting buat gue, mana yang harus gue. Jadi kayak gue belum punya spek untuk mengambil kesulitan-kesulitan tersebut. Gue belum punya spek buat mengemban kewajiban-kewajiban tersebut gitu. Ditambah kuliah, PPT, tugas, ujian. I think I haven't capable for that yet. Mungkin nanti bakal ada oportunitas lain yang bisa gue dapatkan di waktu yang lain gitu, ketika emang gue sudah siap dengan kehidupan seperti ini. Dan mungkin ketika gue udah terbiasa gitu dengan nge-gym, gue udah konsisten lagi nge-gym, gue udah konsisten bikin konten, dan juga juggling things yang cuman itu aja gitu, kayak mungkin yang organisasial itu cuman PKM dan mahasiswa wirausaha, that's it, talk. Sisanya mungkin nongkrong sama teman aja, main. Dan juga mainnya ini yang beneran nongkrong ya, kita ngobrol, berkoneksi gitu. Dan sisanya ya udah gue cuma fokus nge-gym, konten, sama ya udah sama kuliah gue. Kalau sekarang gue ngambil sama freelance editing sih. Sebenarnya ini udah overload sih. Enggak overload sih sebenarnya, gue masih bisa, cuman karena habis kena momentum yang jelek aja mungkin, dan semuanya bertuburkan di satu tempat yang sama. Intinya mulai sekarang gue nggak mau ngambil oportunitas baru lagi sementara sampai akhir semester 3. Dan ya udah gue cuman bakal stick to hal-hal yang gue lagi emban sekarang aja. Gue full editing, konten, dan juga mahasiswa wirausaha gitu, sama PKM. Kalau itu lolos itunya negative thingsnya gue bakal jadi lebih sibuk, tapi plusnya gue harus bisa beradaptasi dengan kesibukan baru itu gimana pun caranya. Kalau enggak, karena gue meninggalkan kewajiban gue, dan sekarang gue lagi battling sama hal tersebut. Dan gue rasa ini harus dibedah lagi, gue harus obrolin lagi. Gue nggak tahu, ini obrolan penuh kebingungan jujur. Ini bukan satu hal ngasih jawaban ke diri gue sendiri, enggak. Ini beneran obrolan penuh kebingungan. Gue juga bingung kenapa gue begini, kenapa gue selalu ngerasa ada downfall. Gue selalu iri lihat orang tidur. Gue sekarang kurang banget, performa gue lagi kurang banget. Sekarang gue penunda-tunda ekstrim. Gue lagi adiksi sosial media, padahal sebelumnya semester 1 awal gue bagus banget performance gue, bener-bener. Dan gue nggak bisa ngebayangin ketika nanti misalkan MW ada big project gitu. Gimana ya? Jujur gue juga bingung. Sebenarnya lu bisa, cuma kayak cara memitigasi kemalasan lu gitu loh. Karena lu selalu capek. Ya mungkin nge-gym sih. I think gym will be the answer to all that things that occurred in my life recently. Mungkin ketika gue mulai gym, akhirnya gue bisa ngerespect, dan juga bisa ngerespect diri gue, dan gue bisa mulai stick again to delayed gratification. Karena ya itu, gue sekarang udah ngebokep terus. Nggak terus sih, cuman kayak 3 times in 2 months. Bahkan sebelumnya gue setahun tanpa bokep, man. Cokli kayak cuman seminggu sekali, that's it. Sekarang juga sosmed gue lagi gila lagi, dan menurut gue harus sekarang stick to basic task yang harus gue lakukan. Jadi kayak makanya gue bikin challenge ke Andro, gue gak bakal coli lagi dalam sebulan ini. Dan gue harus journaling itu harus, menurut gue itu protokol yang ngebantu gue ketika gue hilang arah, balik lagi. Karena sebenarnya lu nggak goblok, lu nggak bego, lu cuma butuh self talk dan journaling, that's it. Ya udah, ketika lu udah bisa memetakan masalah lu solving, selesai, tinggal menunggu masalah berikutnya. Setiap orang punya masalah, dan sumpah journaling, I think I really need that thing. Gue benar-benar butuh recognizing, dan kayak gini self talk ini menurut gue helping banget buat akhirnya gue tahu gue ada di titik rendah dan gue harus bangkit lagi. Dan please Sya, ingat ini,
You cannot compare yourself to others, karena lu adalah dua hal yang berbeda. Lu harus compare diri lu sama diri lu yang kemarin, bukan orang lain. Jangan compare diri lu sama Ardan, sama Riza. Mereka punya semua background yang berbeda gitu. Riza mungkin kita pakai asumsi, Riza bisa jadi orang yang kayak gitu karena dia dari keluarganya udah ada support dari kehidupan. Makan disiapin, gak perlu ada yang nyuci, gak perlu stres kayak beresin kamar, nyuci, nyapu, ngepel, bla bla bla. Dan dia punya modal buat ngelakuin kontennya dia, walaupun dibutuhkan willpower. Dan juga Ardan, dia mungkin dari SMP, SMA itu udah ngelakuin hal-hal kecil yang dia lakukan hingga jadi besar kayak sekarang. Sementara gue juga harus memupuk hal kecil, dan gue gak bisa ngelihat Ardan yang sekarang aja. Ardan yang sekarang itu hasil dari dia yang zaman dulu. So please ya, dengerin ini. Rasya, lo do not compare yourself to others. Jangan ngebandingin diri lu sama orang lain. Bandinginlah diri lu sama diri lu yang kemarin. That's it. Stop dengan social media. I don't give a shit about others' opinion. Orang mau dianggap keren ya udah. Itu nggak. Lo harus belajar ulang stoik sih menurut gue. Kayak there's a lot of things that you can't control. Lu mungkin ngerasa enak gitu, pernah ngerasa enak ketika di atas mendapat banyak sanjungan dan komentar positif dari orang lain gitu. Cuman sekarang lo harus belajar dari nol lagi. Lo harus belajar gimana rasanya jadi di bawah. Lu nggak ada yang recognize lu. Lu bukan siapa-siapa men sekarang. Lu lihat orang-orang di sekitar lu itu orang luar biasa, tapi itu adalah hasil dari hal-hal kecil yang mereka pupuk dari lama. Ada orang-orang yang udah semi gap, ada yang gap year. Itu beda 1 tahun sama lu men. Sekarang lu baru kali pertama lu berkuliah. Jadi kayak please only compare yourself to yourself yesterday. Jangan compare sama orang lain yang mereka punya pencapaian karena mereka punya track record yang udah panjang. Mereka punya financially stable mungkin. Mereka punya duit untuk laundry, untuk basic needs mereka yang nggak perlu kayak gue gitu. Gue sekarang susah payah buat laundry, bersihin kos. Intinya banyak hal tentang kehidupan gitu yang mungkin ada orang lain yang mereka tuh lebih gampang buat menyelesaikannya dibanding gue. Makanya gue lebih terlambat dibanding mereka. Maksudnya ini bukan justifikasi buat jadi malas-malasan gitu. Jadi ini cuman gambaran kenapa lu gak boleh compare diri lu sama orang lain. Tapi lihatlah semangat mereka, bukan outputnya. Karena outputnya adalah beda. Please Rasya, ingat ini satu hal yang harus lu cantumin ke hati lu paling dalam mulai sekarang. Comparison is thief of joy. Dan lu jangan compare diri lu ke orang lain karena lu bukan mereka. Lu berasal dari background yang berbeda, edukasi yang berbeda, dan compound yang berbeda. Compound hal-hal yang lu lakukan yang tercompound itu beda sama mereka. Kalau lu bisa fokus ke diri lu yang sekarang dengan compounding hal-hal kecil yang lu compound, mungkin kedepannya lu bisa jadi kayak mereka. Cuma ya sekarang lu belum berada di titik itu. Sekarang tuh masih cere. Lu harus sadar itu. Lu bukan siapa-siapa sekarang. Lu nggak punya. Jadi kayak kayak attention yang sebelumnya lu dapatkan, yang kayak lu dilihat orang tuh adalah yang keren. Enggak men, lu belum punya itu sekarang. Lu harus mulai dari awal lagi. Lu harus mulai dari titik diri gue yang sekarang itu mungkin nggak jauh beda sama diri gue yang ketika COVID itu, yang jelek, yang suka coli tiap hari. Itu diri lo. Kenapa ya? Karena ya sama-sama pemalas, sama-sama gak ngapa-ngapain. Dan dia waktu itu mulai dengan workout pelan-pelan, bahkan nggak ada resultnya gitu. Maksudnya kayak biasa aja, sampai akhirnya lu kurus, orang banyak yang recognize, dan di situ mulai terjadi exponential growth. Di situ mulai terjadi. Dan ketika lu bisa fokus sama hal-hal kecil yang lu lakuin tiap hari secara konsisten, mungkin di situ nantinya akan terjadi exponential growth. Dan orang-orang kayak Ardan, gue sekali lagi ngambil contoh Ardan atau Zai, ya orang-orang di Instagram yang selalu bikin gue iri, yaitu mereka mungkin lagi mendapat exponential growth hasil dari hal-hal kecil yang mereka lakukan yang sebelumnya mereka belum siapa-siapa. Lu belum pantas buat ngerasa ngedapat respect dari orang lainnya karena lu belum ngapa-ngapain.
lu bukan siapa-siapa, dan lu harus sadar itu. Dan lihat tampang gue sekarang, gue bloated banget, bahkan fisik gue pun lagi ya kurang. Intinya lu harus sadari bahwa diri lu sekarang lagi di titik lu bukan siapa-siapa. Jangan ngerasa penting, lu bukan siapa-siapa. Dan ya lu harus akui hal itu. Fokus ke hal kecil, jangan compare diri lu sama orang lain. That's it. Bismillah ya Allah, perbaiki pelan-pelan, dan gue harap gue bisa kembali lagi, dan gue pastikan diri gue bisa kembali lagi ke hari-hari yang lalu, dimana intinya fokus ke hal-hal kecil dan compare yourself to others. Dan lu bukan siapa-siapa sekarang. That's it. Fokus ke hal kecil, yang penting lu tiap hari menyelesaikan apa yang harus lu lakukan, dan lu ngebangun sesuatu. That's it. Dikit aja, gak usah gaya-gaya. Dan juga jangan nambah task lagi, maksudnya kayak jangan nambah hal yang lu mungkin gak sanggup buat ambil, karena lu pertama lu masih kebiasaan di sini. You need to know that. So, hope it helps. Semoga curhat ini bisa ngebantu diri gue sadar diri akan hal-hal yang terjadi, dan ya semoga apa yang terjadi ke depannya bisa jadi lebih baik. Kedepannya gue yakin kedepannya terjadi bakal jadi lebih baik, dan gue bisa belajar dari kesalahan gue ini. Gue mengaku gue salah. Tidur gue sekarang kurang, besok banyak hal yang harus gue lakuin. Apapun hasilnya itu adalah resiko. Output itu lu gak perlu overthinking sama output, karena output hasil nilai lu adalah hal yang lu gak bisa kontrol. Dan sekarang ini udah jadi tanggung jawab lu, dan juga udah jadi semacam kayak hal yang harus lu selesaikan lah gitu. Kayak kalau emang nilai lu jelek gara-gara kesalahan lu, ya udah lu jangan overthink, karena lu udah ngelakuin hal yang lu lakuin, dan ini adalah hasil dari hal yang lo lakuin gitu. Jadi kalau nilai lu jelek ya udah jangan overthink, dan gak bakal kiamat juga. Kayak ya udah kalau jelek ya udah, lu bisa, intinya lu ngelakuin sebisa lu untuk sekarang. That's it. Semoga semuanya ini bisa bikin gue jadi lebih baik lagi. Kok semoga sih, gue yakin gue bisa jadi lebih baik lagi. Dan ini adalah permulaan, gue lagi di bawah lagi, dan gue harus belajar cara memanjat ke atas.